selamanya. Telah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Halo Miss, Steve akan menyanyi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Makasih Miss. Shalom teman-teman Joy Kids, Together akan menyanyikan ayat hafalan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Joy Kids, hari ini Pelis akan melafalkan ayat hafalan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Joy Kids. Kayaknya kurang semangat ya. Kurang nih. Coba kita sapa sekali lagi. Shalom teman-teman Joy Kids. Haleluya. Miss Gracia, kayaknya teman-teman yang di rumah udah pada siap-siap nih Miss. Udah pada nungguin nih. Iya, udah pada duduk manis, udah rapi untuk menyembah Tuhan ya Miss. Miss Gracia udah pada cantik-cantik tuh. Wah, Miss Gracia bisa lihat senyumnya dari sini. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita nih Miss. Pasti. Nah, kita mau siapkan dulu sebelum kita memulai ibadah. Kita mau berdoa dulu Miss Gracia. Kita siapkan hati kita ya buat sikap yang baik. Kita mau berdoa buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang mau ambil waktu beribadah buat Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati setiap mereka, berkati tangan mereka, berkati kaki mereka, berkati seluruh tubuh mereka, agar mereka senantiasa bersemangat memuji nama Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan, kami mau siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Haleluya, kami mau nyatakan Yesus dahsyat, Yesus mulia. Sama-sama kita katakan amin. Miss Gracia, kayaknya adik-adik sama teman-teman yang ada di rumah kayaknya udah pada siap nih Miss. Iya, coba sama-sama bangkit berdiri Miss Gracia. Oh, udah Yang di sana belum loh Miss. Yang di rumah belum ya? Ayo sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyatakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti
ya, Miss. Miss, kayaknya kita harus lebih semangat lagi, harus lebih antusias lagi ya. Udah pada keringatan belum? Sebenarnya udah sih, tapi harus lebih lagi. Harus lebih lagi. Kita mau bersukaria lagi, bersukacita lagi. Buat Tuhan Yesus dong pastinya. Amin. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Lebih lagi cepat. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, Mi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Haleluya. Semuanya bersukaria, bersukacita. Amin. Kita tes dulu. Ada sukacita. Joy. Sukacita. Semuanya bersukacita. Haleluya. Adalah sukacita di mana, Miss Emi? Di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah SUKACITA di hati. Mana, Mi? Di hati. Lebih keras lagi. Di hatiku adalah SUKACITA di hati. Diberikan Tuhan. Yang bersyukur angkat tangannya. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang ada di dalam kami. Yes, Tuhan. Karena kasih-Mu kami bisa selalu bersukacita ya Tuhan. Kami bisa selalu bersyukur sebab kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kami. Saat ini kami mau siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari adik-adik silahkan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan diri kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita sudah nyatakan Dia baik, kasih-Nya besar. Mari naikkan syukur-Mu. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih hati kami. Terima kasih. Kami siapkan hati kami menyembah-Mu, mendengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman
syukur Tuhan kami boleh memuji menyembah Engkau, bersorak-sorai, menari-nari, meninggikan nama-Mu ya Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati firman-Mu biar apa yang kami dengar ya Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Mari setiap teman-teman JKC yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman Joy Kids. Gimana kabarnya? Pasti semua sukacita ya. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya adik-adik Joy Kids duduk tenang, kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Hari ini kita akan belajar mengenai Habakuk. Siapakah Habakuk itu? Nah, Habakuk tidak banyak diceritakan di dalam Alkitab siapa dia. Tetapi kita akan belajar Habakuk pasal demi pasal. Semuanya tidak usah kita baca, tapi pasal demi pasal saja. Nah, Habakuk itu hidup di zaman pemerintahan Raja Yoyakim, raja yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan Habakuk ini hidup pada waktu bangsa Israel akan mengalami pembuangan. Bang Phil, pembuangan itu apa sih? Kenapa dari kemarin ada kata-kata pembuangan terus? Pembuangan itu bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa lain, yaitu bangsa Babel. Seperti negara kita dulu kan pernah dijajah Indonesia, dan sekarang sudah merdeka yang ke-76. Nah, tetapi pembuangan itu tidak hanya dijajah saja, tetapi juga mereka, beberapa orang Israel diangkut dari tempat mereka ke negeri Babel untuk dipekerjakan. Nah, itulah makanya seperti kisah-kisah yang lalu, ada Daniel yang bekerja di istana Raja Babel dan teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke, sekarang kita lanjut kepada kitab Habakuk. Kita buka sama-sama ya Alkitabnya ya. Habakuk pasal yang pertama, judul Ucapan Ilahi dalam Penglihatan Nabi Habakuk. Jadi di sini Habakuk mendapat suatu penglihatan. Penglihatan itu seperti ada Tuhan kasih sebuah layar besar, ada gambaran mengenai bangsa Israel ke depannya bagaimana. Lalu kita lanjut ya. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Di sini Nabi Habakuk berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia cerita kepada Tuhan kenapa bangsa Israel itu disiksa atau dijajah oleh orang-orang Kasdim. Orang-orang Kasdim itu adalah suku dari Raja Babel tersendiri itu. Nah, Habakuk lalu berkeluh kesah. Dia tanya, kenapa Tuhan, berapa lama lagi Tuhan ini terjadi? Dia tidak tahan melihat bangsa Israel disiksa oleh orang-orang Kasdim. Walaupun orang Israel mengalami hal itu semua karena dosa-dosa mereka berbalik kepada Tuhan. Tetapi tetap ingat, Israel adalah umat pilihan Allah. Lalu Habakuk berkeluh kesah, dia tidak tahan melihat itu. Sama mungkin ada teman-teman Joy Kids mungkin di sekolah atau di lingkungan rumahnya melihat ada temannya yang badannya sangar, besar, lalu suka menyiksa atau mendorong atau mengganggu teman-temannya yang badannya kecil, dia tetap penakut gitu. Terus kita nggak tahan lihatnya, tapi kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, seperti itulah Habakuk. Akan tetapi Habakuk menceritakannya kepada Tuhan. Dia menyampaikan keluh kesahnya. Apa yang kita dapat
dari Habakuk pasal 1 ini, pelajaran apa yang kita dapat? Nah, kita cerita ke Tuhan apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi permasalahan teman-teman Joy Kid. Ayo cerita kepada Tuhan, bawa ke dalam doa. Mungkin teman-teman Joy Kid ada di rumah yang sering dibully temannya yang seperti tadi. Selain kita melapor kepada orang tua, boleh juga, tetapi kita terutama kita bawa ke dalam doa, kita ceritakan kepada Tuhan apa yang menjadi keluhan kita. Atau misalnya gini, aku dimarahin bang, mister sama papa mamaku, marah-marah terus mereka sama aku. Berdoa, nanti Roh Kudus akan tuntun. Kenapa? Mungkin teman-teman Joy Kids tidak mau mendengarkan perkataan orang tua seperti itu. Lalu apalagi yang kita sampaikan kepada Tuhan, keluh kesah kita, mungkin cerita-cerita kita yang bersifat rahasia, yang kalau kita ceritakan ke teman-teman, mungkin teman-teman kita nanti akan menceritakannya lagi kepada orang lain. Tapi kalau ke Tuhan sudah didengar, malah doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman Joy Kids, sampaikan kepada Tuhan. Mungkin saat ini teman-teman Joy Kids misalnya sekolah daring atau online, perlu HP yang lebih kencang lagi gitu kan, atau perlu apa aja untuk kebutuhan sekolah, cerita kepada Tuhan. Dan kita berdoa juga ya, mudah-mudahan teman-teman Joy Kids bisa sekolahnya nanti ketemu ya di sekolah, nggak usah belajar online lagi, bisa langsung tatap muka ya. Oke, kita masuk ke Habakuk pasal yang kedua. Di Habakuk pasal yang kedua, apa yang terjadi? Kita baca ya sama-sama ya, ayat 1, kita baca judulnya dulu. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Lalu Habakuk menanti-nantikan jawaban Tuhan atas keluh kesahnya tadi itu. Lalu Tuhan jawab apa? Tuhan suruh Habakuk untuk menulis di sebuah batu. Kalau teman-teman Joy Kids pernah ingat kisah Musa yang Tuhan suruh untuk menulis 10 perintah Tuhan, kan ada batu-batu ya. Nah seperti itu. Lalu Tuhan menyuruh Habakuk menulis apa yang Tuhan firmankan di dalam sebuah batu, diukir lalu ditunjukkan kepada bangsa Israel supaya orang-orang bisa melihatnya. Apa itu yang dituliskan? Nah, yang dituliskan adalah ini, jadi firman Tuhan yang menjadi kitab Habakuk ini sekarang. Isinya adalah Tuhan katakan seperti ini, ayat 4 ya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi Tuhan bilang kayak gini kepada Habakuk. Tuhan bilang, Habakuk, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka hidup kita itu akan diberkati dan Tuhan akan melindungi. Sedangkan orang fasik atau orang jahat itu akan mendapat celaka. Seperti kalau teman-teman Joy Kids baca nanti setelah acara ibadah ini ya, boleh baca secara lengkap ya. Ada ayat 6, ayat 9, semuanya ada kata celakalah, celakalah. Ayat 12 juga celakalah, ayat 15 juga celakalah, ayat 19 juga celakalah. Artinya celakalah orang-orang yang melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Apa yang kita pelajari di pasal kedua ini? Ayo kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan selalu melindungi dan Tuhan akan menepati janjinya, akan memberkati kita semua. Dan jangan berbuat jahat kepada orang lain, terutama kita melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, karena akan ada akibatnya. Makanya di sini ada kata celakalah, celakalah. Tuh kalau teman-teman Joy Kids baca ya, karena apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Kalau kita melakukan kejahatan, maka kita akan mendapatkan kejahatan. Oke,
Kita lanjut ya ke pasal 3. Habakuk pasal 3. Nah, jadi pasal 1 tadi kan Habakuk berkeluh kesah, lalu Tuhan menjawab Nabi Habakuk dan disuruh tulis di sebuah batu, lalu menjadi kitab ini, kitab Habakuk ini. Lalu yang terakhir pasal 3, Habakuk berdoa. Kita baca ya, doa Nabi Habakuk. Habakuk pasal 3, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Nah, di sini Habakuk berdoa, tetapi ada nada. Jadi seperti mungkin dia menyembah Tuhan dengan kata-kata, dengan doa. Dalam doanya itu, Habakuk menceritakan tentang kebesaran Tuhan di masa yang lalu. Di zaman Musa, masih ingat pada waktu Musa keluar dari tanah Mesir bersama bangsa Israel, lalu laut terbelah menjadi 2. Itu semua karena kuasa Tuhan dan pemeliharaan Tuhan selama bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, lalu di pasal 3 ayat 17 ini dikatakan, kita baca sama-sama ya, di pasal 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini maksudnya di ayat 17, walaupun keadaan pada saat itu sedang sulit, pada saat itu banyak masalah, tekanan, seperti kita pada saat ini ya, ada pandemi, ada banyak virus COVID-19. Tapi di ayat 18, apa dikatakan di sini? Kita lanjut ya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, dari kitab Habakuk pasal 3 ini kita akan belajar untuk marilah kita terus bersukacita di hadapan Tuhan, karena Tuhan Allah kita telah menyelamatkan kita, yang terutama Tuhan Yesus telah membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan ingatlah, kita harus bersukacita karena nama kita sudah tercatat di surga, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman Joy Kids, jadi teman-teman Joy Kids gak usah khawatir ya untuk masalah teman-teman Joy Kids, atau ada keinginan-keinginan yang menjadi kebutuhan ya, bukan keinginan-keinginan yang bukan menjadi kebutuhan. Contohnya misalnya kita minta handphone biar bisa main HP berlama-lama. Gak apa-apa main HP, tapi sebentar aja. Jangan terus-terusan main FF atau Mobile Legends lama-lama ya. Sebentar aja. Apa yang menjadi kebutuhan teman-teman Joy Kids, ya, minta di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu Allah yang setia. Dia memperhatikan kita. Bahkan di Lukas 21 ayat 18 tertulis, tetapi tidak sekalipun dari rambut kepalamu akan hilang. Artinya waktu rambut kita ini jatuh, kita kan kadang-kadang nggak tahu ya, tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu sehelai rambut kita jatuh pun Dia tahu. Oke teman-teman Joy Kids, dan sekarang Bang Filemon mau berdoa buat teman-teman Joy Kids yang ada di rumah ya. Teman-teman Joy Kids juga berdoa ya, sama-sama. Coba yuk arahkan tangannya ke layar ya, ke layar handphone atau di televisi teman-teman Joy Kids. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, dan sekarang Tuhan, kami bersama-sama teman-teman adik-adik Joy Kids yang ada di rumah, kami bersatu hati ya Tuhan. Berkati semua teman-teman Joy Kids yang ada di rumah-rumah, apapun yang menjadi keluh kesah mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga keluarga teman-teman Joy Kids, papa, mama, adik, kakak semuanya. Kau berkati, berikan kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit, juga dari segala virus-virus yang menyerang mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari teman-teman Joy Kids, kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Teman-teman Joy Kids, ayat hafalan kita diambil dari kitab Habakuk juga ya. Habakuk 3 ayat 18. Yuk sama-sama ya.
namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 18. Nah, Miss Gracia, kita dengarkan firman Tuhan nih tadi. Kita semua diberkati ya, Miss ya. Pastinya, Miss. Teman-teman juga. Nah, saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti biasa, Yoi. ada 2 cara. Yang pertama, Melalui non tunai, adik-adik dapat mentransfer melalui via bank atau scan kode QR. atau secara tunai dengan memasukkan persembahan dan perpuluhan ke dalam amplop yang sudah disediakan, lalu diantar ke gereja. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita, Ya, Miss. kita bersatu di dalam doa dulu. Oke, Miss Gracia. Kita akan ketemu minggu depan. Adik-adik jangan lupa tetap nonton YouTube JKC setiap hari Minggu. Baiklah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan, bersorak-sorai dengan penuh sukacita ya Bapa. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu yang memberkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini, kalau kami boleh beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami ya Bapa. Berkatilah persembahan kami ini, biarlah persembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat adik-adik kami, buat teman-teman kami JKC yang ada di rumah. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka melakukan ibadah saat ini. Kau Allah yang menjamah kehidupan mereka, memberkati mereka, berkati kesehatan mereka, berkati kedua orang tua mereka, berkati pelajaran mereka, berkati sekolah mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, anak-anak JKC ada dalam genggaman tangan-Mu sepanjang seminggu ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat kota kami Tuhan, di mana tempat kami tinggal ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati kota Medan ya Tuhan. Kau jamah kota Medan, belas kasihan-Mu ada bagi kota kami ya Bapa. Kami mau Tuhan sama-sama berdoa biarlah virus COVID ya Bapa dapat berkurang di kota kami, bahkan tidak ada lagi ya Yesus. Kami bersepakat di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Indonesia, biarlah Tuhan kasih Tuhan ada bagi negara kami. Biarlah Tuhan, kami percaya Indonesia ada di dalam pandangan Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat hari ini kami boleh bersuka cita memuji meninggikan nama Tuhan. Biarlah sepanjang seminggu ke depan, baik kami guru sekolah minggu maupun teman-teman JKC yang ada di rumah dan orang tua kami Tuhan, Kau Allah yang memberkati, tetap menjamah kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita hari ini memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tetapi dalam semuanya itu, katakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Kali lagi. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Kali lagi. Roma 8 ayat 37.